Pernah kebayang nggak gimana caranya bikin sebuah ilmu yang usianya udah ribuan tahun itu tetap relevan dan mudah dipelajari? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah kisah inovasi yang luar biasa yang datang dari dunia keilmuan kuno. Pertanyaan ini loh yang jadi pemicu sebuah revolusi di salah satu bidang studi yang paling tradisional. Jadi, gimana caranya? Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu paham dulu nih konteksnya. Kita akan masuk ke sebuah dunia yang sangat teliti, sebuah ilmu untuk memverifikasi tradisi-tradisi Nabi Muhammad. Ilmu ini namanya ilmu mustalah al-hadis. Anggap aja ini sebagai pondasi dari keilmuan Islam. Tujuannya apa? Ya untuk memastikan setiap ajaran suci itu diwariskan dengan sangat akurat dari generasi ke generasi. Dan saking kaya dan luasnya ilmu ini, namanya pun banyak. Semua sebutan ini nunjukin betapa dalam dan kompleksnya disiplin ilmu ini, yang udah dikembangkan oleh para ulama selama berabad-abad. Tapi ada satu masalah besar. Dan disinilah cerita kita dimulai. Kita ketemu dengan tokoh utamanya, Profesor Mahmud Al-Tahan, yang sadar betul ada rintangan besar di ruang kelasnya. Jadi, beliau ini perhatiin mahasiswanya kok kayaknya susah banget ya belajar. Bukan karena materinya nggak penting, tapi karena kitab-kitab klasik yang isinya brilian itu ternyata nggak dirancang untuk cara belajar mahasiswa modern yang lebih sistematis. Coba bayangin deh jadi mahasiswa waktu itu. Untuk satu topik, Anda disodorin pembahasan sepanjang 46 halaman yang padat banget. Giliran topik lain, penjelasannya cuma 19 kata. Ini kan kayak antara tenggelam di lautan detail atau malah kehausan di padang pasir tanpa penjelasan. Susah banget kan buat paham intinya? Jadi masalahnya tuh nggak cuma satu. Bahasanya kuno, susah dipahami, strukturnya nggak konsisten, kadang loncat-loncat. Definisi istilah penting nggak ada, contohnya juga kurang. Ini tuh ibaratnya kayak mau mendaki gunung, tapi nggak dikasih peta, peralatannya juga seadanya. Yah, jelas bikin frustrasi. Nah, ngelihat semua tantangan ini, Profesor Al-Tahan gak cuma ngeluh, beliau langsung bertindak. Beliau menciptakan sebuah solusi yang menurut saya sangat brilian. Beliau menulis buku baru Taisir Mustalah Al-Hadis. Tujuannya, nah ini yang penting, tujuannya bukan untuk menggantikan karya-karya klasik para ulama. Sama sekali bukan. Tapi untuk menciptakan sebuah kunci yang bisa membuka harta karun ilmu itu bagi generasi baru. Dengerin deh kata-katanya sendiri. Ini menunjukkan betapa rendah hati dan jelas misinya. Ia tidak ingin membangun tembok yang menghalangi ilmu kuno, tapi justru membangun jembatan supaya semua orang bisa sampai ke sana. Oke, jadi pertanyaannya, gimana sih caranya beliau membuat ilmu yang super rumit ini jadi terasa mudah? Ternyata metodenya itu didasarkan pada 3 prinsip yang sangat inovatif pada masanya. Nah, ini dia revolusinya. Setiap topik dipecah-pecah jadi bagian kecil bernomor, jadi gampang diikuti. Terus, setiap konsep punya struktur yang sama. Ada definisi, ada contoh, pembagiannya, dan seterusnya. Terakhir, beliau ambil jalan tengah. Bukunya lengkap, tapi nggak bikin pusing. Ringkas, tapi nggak kehilangan esensi. Pendekatan ini benar-benar mengubah cara belajar. Dari yang tadinya jelimet, jadi sangat jernih, logis, dan gampang banget dicerna. Jadi, apakah solusi jenius ini berhasil? Wah, kalau soal itu, biar warisan buku ini aja yang menjawab. Coba kita lihat perjalanannya. Dari edisi pertama yang jadi kunci baru, buku ini langsung diterima luas, diadopsi oleh banyak universitas di seluruh dunia Arab dan bahkan lebih jauh lagi. Solusi yang awalnya cuma untuk masalah di kelasnya sendiri, akhirnya jadi standar internasional. Keren banget kan? 27 tahun kesuksesan, sampai edisi ke-10, itu artinya lebih dari seperempat abad, kunci buatan Profesor Al-Tahan ini telah membuka pintu ilmu bagi ribuan, bahkan mungkin jutaan mahasiswa di seluruh dunia. Misinya benar-benar tercapai. Dan ini nih, menurut saya, pelajaran paling penting dari kisah ini. Seorang guru yang benar-benar peduli, yang fokus pada kebutuhan murid-muridnya, ternyata bisa menciptakan inovasi yang luar biasa, bahkan di bidang yang paling tradisional sekalipun. Ia berhasil menciptakan sebuah kunci yang terus membuka pintu pengetahuan bagi generasi-generasi setelahnya.